Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sughara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan 4 permasalahan yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Permasalahan yang pertama apa, Toha? Apa permasalahan yang pertama? Ibrahim. Umar. Al-ilmu. Apa Ibrahim yang pertama? Al-ilmu. Tahu letaknya di mana? Kalau nggak tahu dicatat. Kudis. Permasalahan pertama al-ilmu. Kedua apa, Musa? Al-amalu bih. Pertama berilmu, kedua mengamalkannya. Ketiga apa, Hanif? Ad-da'watu ilaihi. Ketiga mendakwahkannya. Keempat apa, Yusuf? As-sabru 'alal adza fihi. Ya, bersabar. Keempat. Itu 4 permasalahan yang alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya, telah membahasnya. Kemudian penulis rahimallahu ta'ala, beliau membawakan dalilnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala hakada. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Maka di sini menunjukkan bahwasanya seseorang itu harus membangun agamanya di atas dalil. Tidak boleh tanpa dalil. Itu adalah manhajnya salafus saleh. Hasruhum masdarat talaqqi minal Qur'ani was sunnah ala fahmi salafus saleh. Mereka hanya membatasi sumber pengambilan dalil fil i'tiqad, fil usul, fil furu', semuanya dalam agama Islam hanya dari 2, Al-Quran dan Sunnah. Dan kedua ini dipahami bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan akal, bukan dengan perkataan kiai fulan, mimpi ini, mimpi itu, tidak. Ala fahmi salafus saleh, di atas pemahaman para salafus saleh. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini nanti akan kita sering jumpai, yaitu dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya nanti antum usul salasa, qaulul arba, usul sitta, kitabut tauhid, itu pasti cuman qaulullah, qaulur rasul, qaulus sahabah. Al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani. Itu ilmu. Itu ilmu. Kita lanjut. Dilihat semua ke bukunya. Atau ada yang baca? Iqra ya akbar.
أحسن. أستاذ عفيف تريد أن تقرأ؟ تريد أو لا؟ تريد. تمام لا بس. أوكي. خاصة. أحسن. Istathnahumullah. Alas hasbuk. Wasil ya Anwar. Hasbuk anta ya Bintang. Qra ya Umar. Fa'aqsama. Wa ghairi. Oke. Wasil ya Hayyib. Huwal mustahiqu. Ahsan. Idhami. Ahsan. Wasil ya Adrian. Makhluqu. Ahsan. Yuqsima. Qa-nya sukun. Yuqsima. Lifa. Yajuzu. Yahli. Biyai. Wasil ya Musa. Wasil ya Yusuf. Alal muslim. Ahsan. Liqawli. Al-Imamu Ahmadu bisnadin sahihin. Santum. Oke. Di sini berkata pensyarah rahimallahu taala wa dalilu ala hadhihi al-masail al-arba'. Dalil atas 4 permasalahan ini yaitu dalam surat Al-Asr. Surat yang ana rasa semua kita sudah menghafalnya. Siapa yang belum hafal surat Al-Asr? Ibrahim sudah hafal surat Al-Asr? Baca Ibrahim, iqra. Dia bisa baca Al-Asr tanpa ngelihat.
Wa tawassaw bil haqqi. Ahsan. Ya. Surat yang mungkin menjadi andalan di sebagian orang ketika dia menjalani sholat-sholatnya, sholat sunnah, karena ringkasnya. Yang sebagian orang mencintai untuk terus-menerus membaca surat ini, surat andalan mereka. Tapi dia menjadikan ini surat andalan itu karena pendeknya. Sedangkan dulu para ulama, dia suka mencintai membaca surat Al-Asr. Bahkan di sebagian riwayat, dahulu para sahabat ketika dia ingin berpisah, dia saling membaca surat Al-Asr. Karena di dalamnya terdapat wasiat yang besar. Oleh karena itu, yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang dalam matan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Jikalau Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini saja, niscaya surat tersebut sudah cukup bagi mereka. Namun apa sih arti cukup? Karena kalau dibilang cukup, benar-benar cukup nggak cukup. Kan nggak ada penjelasan sholat di situ, ya kan? Nggak ada penjelasan puasa, bagaimana puasa, zakat, nggak ada. Maka para ulama mengatakan yaitu kafa biha mau'izatan wa hathan. Cukup surat tersebut sebagai penasehat dan sebagai pelajaran, motivasi untuk berpegang teguh dengan iman, untuk bersemangat dalam mengerjakan amal soleh, berdakwah kepada Allah dan sabar. Itu cukup menjadi apa? Pelajaran dan motivasi, nasihat. Namun sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, inna aktsaran nasi fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu lalai dalam mentadabburi surat ini. Padahal surat ini adalah surat yang sangat luar biasa, surat yang sangat agung. Surat yang sangat agung. Yang dalam surat tersebut Allah jelaskan wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia benar-benar berada di dalam tenggelam kesesatan, kerugian. Tenggelam dalam kerugian. Maka ini adalah kabar besar. Kita semua tuh rugi. Sebelum masuk ke situ, Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya dengan wal 'asr. Demi masa, yaitu waktu. Walaupun terdapat banyak perselisihan di antara para ulama apa arti wal 'asr. Ada yang mengatakan yaitu waktu asar, ya sekarang ini setelah sholat asar. Ada yang mengatakan yaitu sholat asar. Ada yang mengatakan yaitu waktu secara umum. Ada berapa tadi? Yang pertama apa? Waktu asar. Ya sebagaimana wadduha yaitu waktu duha. Walail waktu malam. Maka wal asar waktu asar. Ada yang mengatakan wal asar itu salat asar karena pentingnya salat asar. Allah mengatakan wa hafidhu 'alas salawat wa hafidhu 'alas salati kayak gimana ayatnya? Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta hakadha. Jagalah oleh kalian solat-solat dan solat al-wusta. Solat al-wusta, para ulama mengatakan itu adalah solat asar. Allah mengkhususkan lagi penyebutan solat asar. Padahal solat asar sudah termasuk solat yang dikata sebelumnya. Oleh karena itu, wal asar sebagian ulama mengatakan ini demi waktu solat asar. Karena kalau kita lihat lagi, dahsyatnya, bahayanya orang yang meninggalkan solat asar, apa hadisnya? Yang di hadis 100, alladzi tafutuhu salatul asri faka'annahu utira ahluhu wa ma. Orang yang luput ketinggalan salat asar seakan-akan binasa, hancur harta dan anaknya. Namun
Pendapat yang benar wal asr yang sebagaimana antum tahu dalam terjemahan mushaf-mushaf kita adalah demi masa, yaitu waktu secara umum. Waktu secara umum. Dan nanti akan dijelaskan oleh pensyarah rahimallahu taala bahwasannya ini Allah bersumpah dengan waktu. Itu bagaimana? Dan apabila makhluknya bersumpah dengan waktu, yaitu selain Allah, bagaimana? Dan nanti akan dijelaskan oleh pensyarah rahimallahu ta'ala. Wal 'asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, Allah berikan sumpah. Dan nanti akan dijelaskan. Ini sumpah dari Allah SWT. Kalau seandainya Allah tidak bersumpah pun udah benar. Seandainya Allah tidak bersumpah pun orang udah pada percaya. Ini perkataan benar. La raiba fih. Tuh, kata Allah. Dzalikal kitabu la raiba fih. Demikian itu adalah Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Seandainya Allah tidak bersumpah pun udah benar. Orang gak pada ragu. Tapi di sini Allah bersumpah. Menunjukkan apa? Bahwa yang disumpahi itu adalah sesuatu yang agung. Yaitu Allah memberikan perhatian khusus kepada waktu. Dan ternyata benar. Dan juga ditekankan oleh Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Apa? As-sihhatu wal ada dua nikmat yang tertipu di dalamnya kebanyakan dari manusia. Nikmat sehat dan waktu luang. Oleh karena itu Allah bersumpah, wal asr, demi waktu, jagalah waktu. Kata Imam Hasan Al-Basri, innama anta ayyam, kamu adalah untayan hari-hari. Fa idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Kalau pergi harimu, maka akan pergi juga sebagian dari dirimu. Namun sebagian kita ketika ada waktu kosong, apa yang dikatakan? Bingung mau ngapain. Lagi liburan 1 minggu, lagi liburan 2 pekan, 1 bulan di rumah. Bilang apa? Bingung Ustaz mau ngapain gitu. Nah, subhanallah, bingung mau ngapain. Quran udah berapa ayat yang sudah antum baca? Berapa terjemahan yang sudah antum baca? Berapa hadis yang sudah pernah antum baca? Ribuan hadis yang mungkin belum pernah kita baca bahkan dengar sebelumnya. Kemudian kita katakan bingung mau ngapain? Buku para ulama ribuan belum pernah kita lihat, kita sentuh sebelumnya. Kemudian kita katakan bingung mau ngapain? Oleh karena itu Allah bersumpah, wal asr, demi waktu, jagalah waktu, peliharalah waktu. Jangan kita menyia-nyiakannya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia benar-benar di dalam kerugian. Dan Anda sudah pernah singgung al-insan, di situ alif lam apa? Al-istighraqiyah. Itu alif lam istighraqiyah yang dapat ditempati oleh kul. Yahillu mahalla kul, yaitu kullun insan. Inna kullal insan, sesungguhnya semua manusia tanpa terkecuali kita tuh rugi. Bahkan bukan hanya rugi, benar-benar tenggelam di dalam kerugian. Maka orang yang dia berakal, yang dia memiliki akal sehat, dia akan benar-benar mendengarkan apa ini, kenapa kita rugi. Waduh, saya rugi nih. Bagaimana agar bisa tidak menjadi orang yang rugi? Bagaimana agar bisa lepas dari kerugian ini nih? Karena di sini bahkan ditekankan oleh Allah SWT dengan 4 penekanan. Wal asr, sumpah di situ. Padahal kalau Allah tidak bersumpah, tidak memberikan tekanan, itu aja sudah dipercayai. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dikatakan lagi innal insan. Penekanan yang kedua. Lafi khusr. Yang ketiga, al-lamul muzahlaqah di situ. Lam.
Juga pada lamul muzahlaqah dia terdapat sumpah yang dihapus. 4. Dan fi dia lidzarfiyah, seakan-akan apa? Tenggelam dalam kerugian. Di situ ada berapa penguat? 5 penguat. Dan dalam kaidah balaghah, semakin banyak penguat yang diberikan, maka itu menunjukkan semakin banyak pembangkangan di situ. Semakin banyak orang yang tidak mau memperhatikannya. Dan benar, ketika mungkin dia tahu sesungguhnya semua manusia benar-benar dalam kerugian, mungkin dia membacanya, dia menghafalnya, tapi dia biasa saja. Gak sholat nyantai, dia gak mempelajari tentang keimanan juga biasa saja, dia gak kenal Allah juga biasa saja, dia gak kenal Rasulnya juga biasa saja. Oleh karena itu diberikan banyak penekanan. Kamu tuh rugi loh. Tapi kadang kita lebih ngehnya, lebih mengenaknya ketika rugi dalam hal dunia. Coba kalau misalnya dikatakan, kalian akan binasa. Waduh. Satu desa ini dalam 5 menit akan hancur. Kalau ingin selamat dari kehancuran, dia harus melakukan 5 hal. Dia akan, apa nih 5 hal ini nih? Dia harus lakukan 4 hal. Dia harus lakukan 3 hal. Semangat mereka. Apa 3 hal ini? Jangan sampai kita binasa. Jangan sampai kita hancur. Harus jalan merangkak 10 putaran lapangan. Harus ini. Dia akan lakukan. Harus berikan apapun yang dia miliki. Yang ada di rumahnya. Harus dia kumpulkan mungkin di tengah lapangan. Dia kumpulkan di situ. Dunia. Lalu kenapa kita tidak peduli dengan kerugian kita di dunia bahkan di akhirat? Rugi nih. Rugi di sini mencakup dunia dan akhirat. Kamu tuh rugi. Tapi yang membuat kita tenang apa? Allah tidak berhenti di situ. Allah berikan solusinya kepada kita. Dan ini juga salah satu metode dalam berdakwah. Ketika antum ngisi kajian, ketika antum khutbah, jangan antum sampaikan permasalahannya saja. Berikan solusinya. Misal antum khutbah tentang fitnah wanita itu bahaya begini dan begini. Habis itu udah selesai. Nggak dikasih solusinya. Iya bagus, tapi di situ nanti akan ada kekurangan. Orang yang mendengarnya nggak bisa menyelesaikan keluar dari permasalahan tersebut, maka harus diberikan solusi. Apa solusinya di situ? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amanu sudah kita jelaskan, yaitu ilmu. Karena dalam beriman kepada Allah itu butuh ilmu. Apa definisi iman? At-tasdiq, meyakini. Meyakini itu butuh ilmu. Kalau dia nggak berilmu, nggak bisa dia meyakini. Percaya kan? Coba anak kasih contoh. Anak bilang, misalnya gelas ini harganya 5.000. Umar, gelas ini harganya 5.000. Kalau dia nggak tahu, apa iya Ustaz 5.000? Itu kalau dia nggak tahu. Tapi kalau misalnya dia baru pergi ke pasar, dia tahu, oh ini gelas yang dia ada gambar teh sepeda balap harga 5.000. Anak bilang, Umar ini harga teh, harga gelasnya 5.000. Iya Ustaz, benar 5.000, anak udah tahu kok. Lihat di pasar 5.000. Misalnya anak bilang, yuhayyib, na'udzubillah min dzalik, itu di jalanan ada yang kecelakaan. Kalau dia nggak tahu apa? Apa iya Ustaz ada kecelakaan emang? Apa Ustaz gitu kan? Pasti begitu kan jawabannya. Kenapa? Karena tidak berilmu. Ilmu nggak mengetahui. Karena dia tidak mengetahui. Oleh karena itu nggak bisa meyakini. Meyakini itu imani. Tapi kalau memang dia mungkin udah pergi ke sana, lihat memang ada kecelakaannya, dikatakan, yuhayyib di sana ada kecelakaan, dia akan bilang, iya Ustaz, ana udah tahu. Tadi ana barusan lihat. Jadi apa? Meyakini. Oleh karena itu iman butuh ilmu. Wa 'amilus shalihat sudah dijelaskan. Wa tawassaw bil haqq, yaitu berdakwah sudah kita jelaskan. Wa tawassaw bis sabr, bersabar juga sudah kita jelaskan. Alhamdulillah. Di situ kata pensyarah rahimallahu taala, fa fi hadhihi suratil 'azimati al hujjatu li hadhihi al umuri.
Fa fi hadhihi suratil azimati, maka dalam surat yang agung ini terdapat hujjah li hadhil umur, untuk perkara-perkara ini, yaitu 4 hal. Wa hadha huwa ad-dinu kulluhu, ini dia adalah agama semuanya. Iman, amal, dakwah, sabar. Kalau seandainya kita ingin meneliti Al-Quran, itu kita lihat semua yang gak jauh-jauh dari 4 ini. Beriman, beramal, berdakwah, dan sabar. Ini adalah agama semuanya. Fad-dinu kulluhu imanun wa amalun wa da'watun wa sabrun. Imanun bil haqqi, mengimani kebenaran. Wa amalun bihi, dan mengamalkannya. Wa da'watun ilaihi, dan mendakwahkannya. Wa sabrun 'alal adza fihi, dan bersabar di atas gangguan di dalamnya. Kata pensyarah rahimahullah ta'ala, wan nasu kulluhum fi khasaratin, dan manusia semua mereka tenggelam dalam kerugian. Maka ketika orang yang berakal dia tahu, wah kita rugi, antum tuh rugi loh, kamu tuh rugi. Kemudian diberikan solusinya, kecuali orang yang melakukan 4 hal, dia akan pasang tuh kuping baik-baik. Apa nih 4 hal ini? Saya nggak mau rugi, saya tidak mau binasa, saya nggak mau hancur di dunia dan di akhirat. Dia akan dengarkan, kalau dia nggak tahu dia akan tulis, kalau dia belum amalkan dia akan amalkan, kalau dia sudah mengamalkan dia akan tetap istiqomah dan meningkatkan. Itu orang yang berakal kalau dia tahu berada dalam kerugian. Kemudian kecuali orang yang melakukan 4 solusi ini. Itu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal, wa tawassaw bil haqq, saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran. Sudah Anda sampaikan, orang yang mengerjakan iman dan amal, dia menyempurnakan apa? Dirinya sendiri. Dan apabila seseorang dia mengerjakan ketiga dan yang keempat, yaitu berdakwah dan sabar, dia akan menyempurnakan orang lain. Maka di sini kata pensyarah rahimahullah ta'ala, ay alladzina istathnahumullahu, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istathna itu mengecualikan. Istathna apa, Ustaz Afif? Mengecualikan. Semangat Ustaz Afif nih. Harus fokus. Oh, di pelajaran anak nggak bisa. Masalahnya tauhid. Apalagi kita tuh di sana lagi belajar kasyfus syubhat. Menyingkap hal-hal yang samar di tengah masyarakat. Jadi kalau misalnya kitanya saja susah faham, nggak faham atau gagal faham, bagaimana kita ingin menjelaskan hal yang samar itu di tengah masyarakat? Kalau hal itu jelas, ya mungkin kita jelaskan sedikit, dia paham, iya Ustaz itu haram, nggak boleh, tapi anak sulit. Nah tuh dia tahu tuh haram, tapi ini dia samar. Dia nggak tahu itu kesyirikan. Bahkan dia mengetahui kalau itu adalah hal yang bagus, jalan pintas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita nggak paham, kurang paham, gagal paham. Bagaimana ingin menyadarkan mereka? Apalagi ini tauhid nih. Nggak apa ya Ustaz Habib ya? Aman. Semangat. Ista'in billah. Minta pertolongan kepada Allah. Belajar sama anak kuncinya cuma 1. Jangan baper ya. Ustaz Afif, jangan baper Ustaz Afif. Lihat Anda dong. Oke. Fajami'u bani Adama fi khusranin, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Maka semua anak Adam tenggelam dalam kerugian. Wa ala tariqil halaki, dan berada di atas jalan kebinasaan. Kecuali orang yang melakukan 4 sifat ini. Tersifati dengan 4 sifat ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Fahaulai humur rabihun,
maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa humus su'ada, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Waqad aqsamallahu ala hadza biqaulihi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah atas hal ini dengan firman-Nya, wal 'asr wa huwas shadiq, dan Allah Maha benar. Oleh karena itu apa? Wa in lam yuqsim, jikalau Allah tidak bersumpah pun sudah benar, enggak diragukan lagi. Walakin aqsama litakidil maqam, akan tapi Allah bersumpah untuk menguatkan pembahasan. Allah Subhanahu wa taala yuqsimu bima syaa min khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Toh semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Fala ahada yatahajjaru, tidak ada seorang pun, sedikit pun yang mampu menghalanginya, alaihi, atas Allah Subhanahu wa taala. Atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'aqsama bis-sama'i dhatil buruj, Allah bersumpah was-sama'i dhatil buruj, demi langit yang memiliki perhiasan-perhiasan bintang. Wa aqsama bis-sama'i wat-tariq wa bid-duha wa bisyamsi wa duhaha wa bil-laili idza yaghsha, dengan malam apabila menutup, wa bin-nazi'at wa ghairi dzalik, dan selain itu. Li'anna al-makhluqati tadullu ala 'azamatihi, karena bahwasanya semua makhluk menunjukkan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat betapa besarnya gunung, maka itu menunjukkan lebih besar lagi, maha besar lagi yang menciptakannya. Ketika kita melihat betapa indahnya bulan pada saat purnama, betapa indahnya bintang-bintang rembulan, maka itu menunjukkan betapa indahnya yang menciptakannya, maha indah. Maka semua makhluk menunjukkan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala annahu subhanahu huwal mustahiqqu lil ibadati, dan atas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia adalah yang berhak untuk diibadahi. Wa aqsama biha, Allah bersumpah dengannya, libayani 'idhami sya'ni hadhil makhluqat, untuk menjelaskan 'idhami, keagungan, sya'ni hadhil makhluqat, keadaan makhluk-makhluk ini, allati tadullu ala wahdaniyatihi, yang menunjukkan atas keesaannya, wa annahul mustahiqqu lil ibadati wahdahu, dan bahwasanya Allah dia adalah yang berhak untuk diibadahi semata. Wa amal makhluqu falaysa lahu ay yuqsima illa bi rabbih, adapun makhluk, maka tidak boleh baginya ayuksima, untuk bersumpah kecuali dengan Rabb-nya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita perhatikan. Kita ingatkan keluarga kita, sanak kerabat kita yang masih bersumpah dengan nama selain Allah. Kita masih menjumpai ada orang yang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah. Tak boleh bersumpah dengan nama Allah, Rasulullah SAW. Demi Allah, demi Rasulullah, ada minasyirk. Ini termasuk kesyirikan, dan nanti akan disampaikan hadisnya di akhir itu. Para ulama mencari-cari sebab kenapa bersumpah kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan. Tadi kita sudah ketahui Allah bersumpah kepada sesuatu menunjukkan apa? Sesuatu tersebut agung. Allah memberikan perhatian khusus kepada sesuatu tersebut. Maka dari sini kita bisa pahami, ketika seorang makhluk dia bersumpah dengan selain Allah, dia sudah mengagungkan hal tersebut. Maka disitulah letak kesyirikannya. Maka fala yuqsima wala yahlifa illa billahi, enggak boleh seorang bersumpah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wala yajuzu lahu ay yahlifa bil anbiya'i. Enggak boleh bagi dia bersumpah dengan para nabi. Demi Allah, demi Rasulullah, enggak boleh syirik. Wala bil asnami, enggak boleh juga dengan berhala apalagi. Wala bis salihin, enggak boleh bersumpah dengan nama orang-orang saleh. Wala bil amanah, enggak boleh juga dengan amanah. Wala bil Ka'bah, enggak boleh juga bersumpah dengan Ka'bah kecuali kalau dia mengatakan wa rabbil Ka'bah, Rabbnya Ka'bah, tapi kalau Ka'bah doang enggak boleh. Wala bi ghairiha, dan tidak boleh juga dengan selainnya. Hadza huwal wajibu 'alal muslim. Ini dia yang wajib atas setiap muslim. Dalilnya liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi syai'in dunallah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Akhrajahul Imam Ahmad bi isnadin sahihin. Alhamdulillah. Udah agak lama kita. Khair insyaallah. Sebenarnya masih ada lanjutannya ya. Mana kira udah. Soalnya kan ya, qala alaihi salatu wassalam man kana. Oke, lanjut dikit lagi. Biar yaqulul Imam Syafi'i itu di pertemuan selanjutnya. Wa qala alaihi salatu wassalamu man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Itu liyasmut. Mut ya. Harakatnya diganti. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan, barang siapa yang bersumpah, falyahlif billah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah, aw liyasmut, atau hendaklah dia diam. Fal wajibu ala kulli muslimin wa muslimatin al-hadharu min al-halfi bi ghairillahi atau di situ dia al-hadhar sebagai maf'ul bih. Kenapa? Habis baterainya. Hah? Oh gelap. Nggak apa, dikit lagi nih udah selesai. Nggak apa. Yang penting antum kelihatan kan? Oke. Fal wajibu ala kulli muslimin wa muslimatin al-hadara maf'ul bih. Karena dia menggunakan masdar, nggak perlu pakai an. Minal halfi bi ghairillah. Wa an takuna imanuhum kulluha billahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Fal wajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, maka wajib atas setiap muslim dan muslim al-hadara, yaitu berhati-hati daripada bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an takuna imanuhum kulluha billah, dan menjadi keimanan mereka semuanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membaca perkataan Imam Syafi'i, dan nanti juga dilanjutkan dengan perkataan Imam Bukhari rahimallahu taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.